Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kita sekarang ada di Lawang Agung bersama Abah. Siapa bapak namanya? Jempol. Abah Jempol katanya. Aslinya Abah apa tuh Bagus? Nama aslinya tuh Bagus Nasruddin Ma'mun Abbas. Masya Allah. Ini yang dikenal dengan Abah Entus Jempol. Makhluk penghuni Lawang Agung. Ya, penghuni, penunggu Penunggu. pohon serut Lawang Agung. Iya, Bah. Kita perkenalkan Lawang Agung ke masyarakat-masyarakat dan generasi muda biar tahu tentang sejarah-sejarah di Banten ini, bahwa Banten ini kaya akan peninggalan-peninggalan leluhur kita gitu. Ya. Jadi biar semua tahu gitu tentang sejarah-sejarahnya Banten. Bisa diceritakan sama Abah kalau di Lawang Agung ini dibuka kapan gitu kan? Terus di sini ada apa aja dan ada siapa aja? Terima kasih Bunda Ratu Reka atas kunjungannya ke Lawang Agung. Lawang Agung adalah satu tempat yang dahulu itu kota terbesar se-Asia Tenggara. Dan di sini pusatnya anak cucu Maulana Hasanuddin bertempat tinggal di sini. Karena Keraton Seraswan, Keraton Kaibon itu pusat pemerintahan. Lawang Agung ini wilayah keluarga besar kesultanan dan mereka dididik di sini. Dididik Al-Qur'annya, kitabnya, kanuragannya. Nah, ini dahulu kota terbesar se-Asia Tenggara. Cuma karena selama ini setelah 26-27 Agustus 1883 Krakatau meletus, ini kena tsunami juga, akhirnya tidak hilang aja, jejaknya hilang di sini, menjadi hutan belantara, namanya hutan larangan. Oh, ini dulunya Ya. hutan larangan ya? Selama 300 tahun ini menjadi hutan dan orang-orang tidak tahu ini tempat apa. Dan letak di Lawang Agung ini pas pusat jantungnya Kesultanan Banten. Oh, di sini dulu ini kan kota besar Iya, mungkin ya. iya. Jadi rumah-rumah para sultan, para raja, Ya, keluarga-keluarganya. keluarganya di sini. Dari anak cucunya gitu kan. Di sini banyak-banyak makam-makam. Ini ada makam siapa aja ini, Bah? Banyak di sini makam ulama Nusantara. Jadi ketika Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir memimpin di Banten 55 tahun beliau memimpin, beliau mengundang ulama-ulama senusantara dari Aceh, terus dari Turki Utsmani, dari Bali ada, dari Kalimantan, dari Palembang, dari Demak, itu semua ada di sini. Jadi mereka diundang kemari untuk mengajarkan ilmunya, digaji 10 kali lipat oleh Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Ya. Karena beliau ini sultan paling kaya, tapi ente makaya. Jadi kekayaannya untuk rakyat. Ya. Beliau bahkan seminggu sekali duduk sambil duduk di singgasana itu sambil mengajarkan kitab Insan Kamil. Hebatnya beliau seorang ulama besar. Ya. Saya lihat di sini banyak nisan-nisannya yang bentuk-bentuknya unik gitu. Ya. Itu seperti apa gitu, bisa diceritakan nggak, Ya, Bah? Karena beda-beda gitu ya, dari setiap ya. makam ini. Nisannya itu beda dari tulisannya, dari bentuk-bentuknya. Jadi gitu. profilnya beda semua. Jadi mereka ini ketika ada orang Aceh dimakamkan di sini, ulama Aceh dimakamkan di sini, itu profilnya beda. Lambang dari profil iya. Aceh, terus dari Kalimantan, dari Bali, dari Turki Utsmani beda-beda. Termasuk itu Syekh Mustafa dari Aceh, profilnya beda. Oh, berarti Karena di sini banyak ya, banyak. dari manapun ya? Ya, karena itu batunya makamnya batu andesit. Itu di Kuba itu Pangeran Purbajati itu makom. Awas, hati-hati, makom. Makom ya. Beliau seorang sultan di Cirebon, terus mengundurkan diri dari Kesultanan Cirebon, digantikan oleh Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah, dan beliau datang ke Banten untuk mengajarkan ilmunya, mendidik anak-anak cucunya di Banten. Tapi beliau datang ke sini memakai nama Pangeran Purbajati. Padahal beliau itu seorang pangeran, yaitu seorang sultan
Pangeran Walang Sungsang bin Prabu Siliwangi. Oh, gitu. Itu makom ya, awas Bunda Ratu, itu makom, bukan Iya. makam. Iya. Makamnya ada di Cirebon. Iya, Patilasan mungkin ya. Jadi emang di sini tuh luar biasa ya, peradaban sejarahnya, terus emang lengkap di sini. Lengkap, sangat lengkap. Belum yang di sana, di Batara Guru. Batara Guru itu Wali Wijaya Kusuma yang menguasai Gunung Karang. Dan beliau yang membeat Pangeran Sabak Kingkin menjadi Pandita Ratu Panembahan Suraswan. Dibeat menjadi seorang Maulana. Awas, Maulana Hasanuddin bukan Sultan. Maulana Yusuf bukan Sultan. Maulana Muhammad Nasruddin pun bukan Sultan. Beliau seorang Maulana yang hafal Hafiz. ribuan hadis. Di atas Sultan derajatnya. Maulana Hasanuddin dibeat oleh Batara Guru tanggal 8 Oktober 1526. Beliau dibeat menjadi seorang Maulana. Nah, Sultan pertama yang dibeat menjadi Sultan dari Banten itu oleh Kesultanan Turki Utsmani, yaitu Maulana Abdul Qadir, putra tunggalnya Maulana Muhammad Nasruddin Ratu Eng Banten. Bukan Nasruddin ini ya, ini Nasruddin M Top. Awas, beda. Jangan disamakan dengan itu raja, ini preman. Jadi beliau yang pertama dijadikan sultan. Ya, Masya Allah ya, ini kan peninggalan-peninggalan para orang-orang soleh, Ya, waliullah Waliullah yang semua. kita bongkar, kita angkat, Siap. kita perkenalkan bahwa di sini loh. Kita publikasikan keluar ya. Ini loh gitu, biar semuanya tahu gitu kan, bahwa sejarah-sejarah tentang peradaban sejarah dari kesultanan dari tahun sekian karena ada perubahan-perubahan gitu kan. Ya, Ada periodiknya dari setiap kesultanan. Ya. Ya, kita jaga, kita angkat semua marwah para leluhur kita. Ya, siap Ibunda Ratu. Kita angkat, kita jaga mereka, kita lestarikan mereka. Karena dahulu mereka memperjuangkan memperjuangkan kemerdekaan. Iya, untuk kita seperti ini enak sekarang posisinya. Iya. Kita nggak mesti perang lagi. Nggak mesti Mereka perang melawan penjajah sampai mengorbankan nyawanya. Iya, kita hidup enak zaman Iya, sekarang. udah enak kita. Ya, wasilahnya dengan perjuangan mereka. Kita bisa beribadah, bisa mengenal ini itu deh, wasilahnya dengan mereka gitu, mensyiarkan agama-agama semuanya gitu. Sama-sama kita bareng di sini, kita angkat sejarah budaya kita, nenek moyang kita gitu kan. Daripada rebut-rebutan semua nggak boleh. kekuasaan Nggak ini boleh. ngaku sultan Nggak itu boleh. ngaku sultan. Buat saya pribadi, sultan yang sesungguhnya itu yang mengangkat peradaban sejarah kesultanan dan meneruskan Ya. lalakon karuhun. Ya. Oke, mungkin nanti kita pindah ke tempat-tempat lain biar nanti Abah memperkenalkan peninggalan leluhur kita dan memperkenalkan ini ada makam siapa aja, cerita tentang sejarah. Kita harus tahu dari ahli sejarah dan Bukan, pakarnya. punten. Tapi kan Saya bukan ahli sejarah, punten ya. Saya bukan ahli sejarah. Cuma Tahu ketika tentang saya sejarah. melihat sejarah yang beredar selama ini, itu versinya versi Belanda. Belanda sangat pintar, cerdik, licik. Mengecoh. Mereka selalu menceritakan kebohongan-kebohongan. Ratusan tahun mereka menceritakan kebohongan, akhirnya jadi pembenaran. iya. Ya, bahkan di Google itu semua sejarah versi Belanda. Saya mencari untuk mencari napak tilas para karuhun itu, saya penasaran ingin mencari sejarah yang absoh, yang sebenarnya. Jadi ketika kita ingin tahu sejarah, cari tahu dulu pelaku sejarahnya. Betul. Siapa nih pelaku sejarahnya? Sebagai Ketika si pelaku pertandingan. sejarahnya ini sudah ketemu dan itu sudah jadi makam umpamanya. Nah, di sini umpamanya Anda makam siapa? Sultan Abdul Mafakhir. Oh, dia ini dulu pelaku sejarah ini nih. Direntet urutannya. Ya. Kita cari tahu anak cucunya. Kita tabayun ke anak cucunya. Iya. Agar sejarah itu benar-benar absoh. Tidak kata Belanda. Dan tidak, walaupun sejarah itu kan emang meninggalkan sesuatu hal yang indah, kita teruskan. Indah, benar. Nah, semenjak saya di sini,
itu muncul. Pusaka-pusaka itu muncul bukan ditarik ya, punten. Saya bukan tukang narik pusaka, bukan. Lebih baik narikin selir saya daripada narik pusaka. Kayak dukun aja, Bapak. Iya. Emang bekas mantan saya. Oh, mantan. Duduk tekun. Iya, betul. Amin. Jadi pusaka-pusaka datang sendiri ke sini, dan yang mengembalikan pusaka itu saya tidak kenal. Ada tulisannya dengan bahasa Arab Pegon. Ada. Di sini katanya ada Al-Qur'an yang Ada. terbuat dari kulit unta dan Ya. pelepah daun Pelepah lontar ya. dan kurma. Kurma. Heeh. Daun kurma, terus ada pusaka-pusaka peninggalan leluhur. Ya. Nanti kita lihat-lihat ya, Boleh. ceritain ini peninggalan siapa dan itu tahun berapa gitu Ya, kan. ya. Biar saya sebagai wanita muda tahu tentang sejarah-sejarah yang ada gitu kan. Saya suka sejarah, saya cinta budaya. Bagus. Makanya saya pengen cari tahu semuanya gitu biar saya paham. Siap. Biar saya nggak tergiur dengan kebudayaan-kebudayaan asing karena budaya kita sendiri luar biasa. Ya, sangat luar biasa budaya kita. Iya kan filosofinya katanya bangsa yang besar adalah bangsa yang mengangkat budayanya sendiri. Kita sama-sama mengangkat budaya kita sendiri, sejarah semuanya para leluhur kita. Kita jalankan alakoh amanah karuhun kita. Siap. Kita lanjut lagi ke session lain. Boleh? Apakah harus dibuka untuk pusaka-pusakanya? Boleh. Ini tulisan tangan Syekh Faqih Nazmuddin yang waktu itu Maulana Hasyanuddin. Boleh buka. Boleh, motor juga boleh.